Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamaran dan pendengar dimanapun Anda berada. Tak terasa kita sudah di penghujung tahun 2022. Mari kita merefleksikan perjalanan panjang yang telah kita lalui selama ini. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi selama setahun yang berlalu. Baik itu peristiwa yang penuh kegembiraan, sukacita maupun penuh duka cita. Dengan semangat Natal menjadikan kita pribadi yang diperbaharui dalam Tuhan, dan dengan semangat pergantian tahun 2022, kita memiliki harapan baru untuk menjadi lebih baik dalam hidup ini. Melalui Injil hari ini, 31 Desember di akhir tahun ini, kita dipanggil untuk meneladani hidup Yohanes Pembaptis dan Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yohanes adalah pembuka jalan
menyiapkan segala hal untuk kedatangan Yesus, menuntun manusia untuk siap bertobat dan menyambut Tuhan. Dan yang paling penting adalah sikap kerendahan hati dan keberaniannya untuk menyerukan pertobatan dan kedatangan Tuhan. Yohanes adalah sosok pribadi yang patut menjadi panutan dalam membina pengharapan akan keselamatan Tuhan. Sebagai orang beriman, hendaknya kita menanamkan dan memelihara sikap yang dimiliki seorang Yohanes, yang mana berani tampil menyerukan pertobatan dan membawa semua orang kepada Tuhan. Yesus adalah terang. Sebagai insan beriman, sebagai yang beriman, hendaknya kita menjadikan Yesus sebagai terang dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai panutan dalam menjalani hidup ini. Ketika kehidupan kita berjalan tidak dengan mulus, bahkan kita pun jauh mungkin jatuh ke dalam dosa, Yesus siap untuk mengampuni dan menerima kita kembali dan memberi kesempatan yang baru untuk melangkah lagi dalam kehidupan selanjutnya. Di hadapan Tuhan tiada jalan buntu. Kasih karunia selalu melimpah dan siap untuk menguatkan kita di saat kita lemah, menghibur di saat kita sedih, memberi harapan di saat kita putus asa. Dalam Dia ada kebenaran sejati, dan hidup dalam Dia kita pun menjadi terang bagi sesama. Jika meneladani sikap Yesus sebagai terang dalam kehidupan kita, maka peliharalah itu. Kiranya kelahiran Yesus menjadikan hidup kita semakin nyata dalam kebenaran, kesucian, ketaatan, dan kerelaan hati untuk menjalani kehendak Tuhan. Para sahabatku, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada, menjadi terang bagi sesama tidak harus berusaha keras dengan paksaan dan mengeluarkan tenaga ekstra, namun cukup meneladani hidup Yesus dan membawanya dalam kehidupan kelompok dan masyarakat di mana kita tinggal. Dengan sendirinya kita sudah menjadi terang bagi mereka. Di penghujung tahun 2022 ini, mari kita renungkan sejauh mana kasih karunia Tuhan itu berbuah di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah selalu mensyukuri kasih karunia-Nya dan berupaya untuk tidak menyia-nyiakan tetapi membagikannya kepada sesama. Semoga Tuhan Yesus, kepenuhan segala kasih karunia Allah, dapat berperan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan yang senantiasa memotivasi kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan sukacita. Marilah kita menjadi terang bagi sesama kita di sekitar kita. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.